Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambal terasi, sambal terong dimakan dengan nasi uduk asli dari asalnya. Sahabat dai dan pemirsa, jawab salamnya dong. Saya doakan semoga mendapat pahala dan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kullu syai'in faqaddarahu taqdiran. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara syukuran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Dewan juri yang saya ta'zimi, sahabat dai yang saya hormati pula, serta jamaah serta pemirsa yang senantiasa saya banggakan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatannya sehingga kita dapat berkumpul, kita dapat bertemu pada perlombaan kali ini. Nikmat sehat, nikmat sempat yang dimana dua kenikmatan ini manusia sering melupakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima kasirun min nasihat wal faragu." Rawahul Bukhari. Dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda besar kita, sang revolusioner, sang pemimpin yang tidak bergaji, seorang direktur yang tidak berdasi, seorang guru tanpa sertifikasi. Beliaulah sang kekasih Allah yang mempunyai pangkat Rasulullah bertitel Habibullah, putra Abdullah, tak lain dan tak bukan Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dai dan pemirsa dimanapun Anda berada, sebelumnya saya mohon maaf, bukan maksud menggurui bahkan menasihati, akan tetapi melainkan sedikit berbagi mengenai hati-hati membawa hati. Kita tahu bahwasanya kesehatan sangatlah mahal. Maka dari itu tidak heran ketika kita melihat seseorang yang sakit, tahu dirinya sakit, maka dia akan pergi, akan periksa untuk mencari kesembuhan. Namun ada yang aneh dalam kehidupan manusia ini. Ketika organ yang dolar ini sakit, maka dia akan berbondong-bondong untuk berperiksa, untuk mencari kesembuhan. Tapi entah mengapa ketika hatinya yang sakit, kebanyakan orang diam begitu saja. Di dalam kitab Ighatsatul Lahfan, Ibnu Qayyim al-Jauziyah membagi hati menjadi tiga. Yang pertama adalah hati yang mati, di mana hati ini adalah hati yang sudah tidak menerima, tidak memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bahkan membenci orang yang melakukan kebaikan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang kedua adalah hati yang sakit, yang dimana hati ini terkadang melakukan kebaikan, terkadang pula melakukan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Yang ketiga adalah hati yang sehat, di mana hati ini adalah hatinya orang yang beriman, orang yang bertawakal, orang yang senantiasa patuh taat kepada Allah, orang yang senantiasa melakukan perintahnya, menjauhi segala larangannya, ialah hati yang sehat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatun, idza saluhat salahalaha sa'irul jasad, wa idza fasadat fasadalaha sa'irul jasad, ala wa hiya qalbu." Hadis riwayat Bukhari. Ketahuilah di dalam tubuh terdapat segumpal darah. Ketika ia baik, maka seluruh tubuh ini akan baik. Akan tetapi ketika ia rusak, maka seluruh tubuh ini akan rusak. Pertanyaannya adalah, hati kita termasuk hati yang mana? Wahai pemirsa dan pada sahabat dai, apakah hati yang sakit, hati yang mati, hati yang sehat? Hati kita tahu bahwasanya di sini adalah seorang raja dan segala anggota yang lain adalah hanya prajurit. Ketika hati memerintahkan raja,
Ketika hati memerintahkan prajuritnya, maka senantiasa prajurit akan melaksanakannya. Ketika hati memerintahkan untuk mata untuk melihat, maka senantiasa mata ini akan melihat. Jadi efeknya sangat besar hati kita ini terhadap organ yang lain. Karena hati ini adalah rajanya. Ketika hati kita ini terdapat penyakit, maka seluruh anggota tubuh kita akan terpengaruh, mempunyai dampaknya juga. Bukankah sejarah telah mengajarkan kita sangatlah berbahaya penyakit hati itu? Yang pertama, apa penyebab iblis diusir dari surga, bahkan diancam untuk tinggal di neraka selama-lamanya? Tak lain dan tak bukan, ialah penyakit hati juga, yaitu yang bernama kibir. Kibir adalah sombong. Sombong adalah menolak kebaikan dan menyepelekan orang lain. Itulah sombong. Yang kedua, apa penyebab Nabi Adam dan Hawa diturunkan di bumi, dikeluarkan dari surga? Itu adalah juga termasuk penyakit hati, yaitu tamak. Sehingga ia memakan buah khuldi, padahal buah-buah yang lain banyak. Yang ketiga adalah apa penyebab Qabil membunuh saudara kandungnya sendiri, yaitu Habil? Tak lain dan tak bukan, ialah juga penyakit hati, yaitu hasad. Di mana perasaan hasad ini sangatlah benci ketika saudara kita ini mendapat kenikmatan, sehingga yang dia mau adalah kenikmatan ini berganti kepada kita. Itulah yang dilakukan Qabil. Ketika kita tahu penyakit hati ini sangatlah berbahaya, lalu apa yang kita lakukan? Apa yang kita butuhkan untuk mencegah penyakit hati ini? Caranya cukup mudah. Yang pertama adalah kita senantiasa melindungi, menjaga informasi, pendengaran kita, penglihatan kita. Karena penglihatan dan pendengaran ia adalah alat informasi, tidak hanya untuk melihat, mata dan telinga tidak hanya untuk melihat dan mendengar, akan tetapi keduanya ini adalah menerima informasi melalui pendengaran dan penglihatan. Ketika yang ke dalam hati ini baik, maka keluarlah yang baik-baik pula, instruksi yang baik-baik pula. Ketika yang di dalam ini adalah yang masuk pendengaran kita adalah yang jelek-jelek pula, yang buruk, maka di dalam hati kita ini akan tumbuh sedikit-sedikit penyakit hati. Yang kedua adalah dengan berzikir. Zikir adalah banyak. Yang pertama adalah senantiasa kita berdoa. Karena dengan berdoa, insya Allah Allah akan menghargai, insya Allah akan menghijabai usaha kita. Ketika hati kita sedang tidak tenang, maka kita berdoalah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dengan mendekatkan diri dengan Al-Qur'an. Kita membaca, kita menelaah di dalamnya, kita menghafalkan Al-Qur'an. Itulah termasuk zikir. Karena insya Allah kita mendekati Al-Quran, senantiasa Allah akan menjauhkan kita dari syaitan rajim. Yang ketiga adalah salat. Salat adalah ujung dari zikir. Yang dimasukkan di sini adalah karena salat menggabungkan dua ini tadi. Di dalam salat ada doa, di dalam salat ada Al-Quran. Di dalam salat terdapat kalimat takbir, kalimat tasbih. Di dalam Al-Quran juga terdapat, di dalam salat terdapat Al-Quran, hafalan Al-Quran pula. Maka dari itu, mengapa Nabi Musa disolat oleh Allah? Disebutkan di sana tujuan salat yaitu untuk berzikir. Quran surah At-Toha ayat 14. Lalu inilah yang harus kita lakukan, para sahabat, para pemirsa yang di rumah. Kita perbaiki diri, senantiasa kita laksanakan agar kita tidak terkena penyakit hati. Kita yakinkan kepada Allah, semoga kita terlindungi dari penyakit hati ini. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini dan share. Jangan lupa Tabligh TV ini di subscribe. Ungdur maqala wala tangdur man qala. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.